Mau hujan. Hari mau hujan. Langit mendung. Emang sekarang ini musim hujan? Bukan. Musim kemarau. Di musim kemarau hujan tak turun. Kata siapa? Ini bulan Entah. kalau begitu saya benar. Ini musim hujan. Memangnya sekarang bulan apa? Entah. Ya kalau begitu saya benar. Ini musim kemarau. Salah seorang dari kita pasti benar. Kalau begitu baiklah. Baiklah saya kalah. Ini musim hujan. Iya tidak. Yang lebih tua mesti tahu diri dan mau mengalah. Ini musim kemarau. Ternyata kita salah. Maksudmu? Ini bukan musim hujan dan bukan musim kemarau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Beginilah kalau kita terlalu gila. Mau bagaimana? Kita bisa sedikit main kasar. Pantas. Ya supaya lebih jelas musim apa sebenarnya sekarang. Dan kalau sudah pertama jelas, dan kalau sudah bertambah jelas, maka kita pun sudah berkelahi karena berdebat bersama. Dan mungkin salah seorang dari kita mati karena perbuatan itu. Atau kita berdua. Ini gara-gara kita mencoba mengambil sikap agak kasar terhadap sesama. Recehkan dengan musuh, dengan segala musuh. Bah, Bapak mau bareng? Silahkan duduk. Iya Pak. Ayo, silahkan duduk. tentu saja dia ragu. Memangnya kenapa? Pakai silakan segala. Ini kan taman. Dia mau duduk atau tidak? Serah dia. Habis ketawa. Kenapa kau duduk? Karena Saya mau duduk. Kenapa bapak malah ketawa?
Lalu kau menangis karena apa? Hah? Karena balon saya terbang. Oh, dia itu pedagang balon yang merasa dirugikan karena balonnya terbang. Oh, begitu. Ini sudah berhenti kerugian. Tidak, saya tidak mau dibayar. Tidak mau. Tapi kenapa? Hah? Karena saya lebih suka balon. Tapi kau penjual balon kan? Bukan, itu hanya alasan saya saja biar bisa makan balon. Sebenarnya saya itu pecinta balon. Apa maksudmu? Mengapa merasa aneh? Dia itu pencinta balon. Inti sama juga seperti orang lain. Pencinta Amerika, pencinta model balap, pencinta perempuan cantik. Apa anehnya dari semua itu? Jadi kau bukan penjual balon. Ini, ambil kembali balonmu. Tidak, buka saja balonnya. Kenapa buat saya? Karena saya lihat Bapak juga menyukainya. Saya senang lihat orang suka. Ini bukan lagi kesukaan namanya, tapi kenangan. Tidak nak, kau ambil kembali aja balon ini. Tidak Pak, saya tidak sudi dan tidak berhak menerima kenangan dari orang lain. Berapa saja balonnya? Tidak, berapa saja. Ambillah berapa saja. Ambil balonnya. Berapa saja. Berapa saja balonnya. Buat bapak saja balonnya. Buat bapak saja balonnya. Buat bapak saja. Hei, berikan pada saya saja jika kalian tidak mau. Kamu mau balonnya? Hei! Kenapa bapak terbangkan balonnya? Karena saya mau menerbangkannya. Jelas. Kurang ajar kau dasar orang kepala. Sudah, jangan bertanya karena itu bukan itu yang saya maksud tadi. Sudah. Lepaskan itu aja dia. Air mata lagi. Setan. Kenapa dia datang ke sini? Hah? Siapa bilang saya nyonya? Baik. Jadi nyonya bukanlah nyonya. Kalau begitu nyonya apa? Oh, kabar kali. Nyonya bukan, nona pun bukan. Lantas apa? Hei, sungkasan. Beda kalian. Udah Bu. Lebih baik dulu pergi saja dari sini daripada mereka mengenai lebih parah lagi nantinya. Pergilah. Apa? Pergi dengan kau. Akhirnya sang putri bertemu sang pangerannya di tengah taman. Dan si anak pun akhirnya bertemu dengan bapaknya. Saya bilang saya bukan. Bapak itu bukan saya. Hei. Menuduh apanya, Bung? Kau tampaknya bernafsu menolak suatu tuduhan yang sebenarnya tak ada. Dan kini kau pun berusaha untuk menolak suatu tuduhan itu. Sehingga kini aku mulai curiga dan menuduhmu tentang sesuatu yang terus terang saja sesuatu yang belum jelas bagi saya. Tidak. Saya bukan. Ayo, buka tanganmu. Bukan saya. Aku mau melihatmu. Tidak. Bukan saya. Ayo,
kedokteran modern. Pak, tolong saya. Bukannya saya mau menolong, tapi saya secara prinsipil tak mau ikut campur dengan urusan yang bukan urusan saya. Pak, ayo tolong saya. Saya orang tua. Hah? Iya, apa maksud katamu? Saya cuma orang tua, saya cuma orang tua. Semua orang juga tahu kalau bapak ini adalah orang tua. Emangnya siapa yang bilang Anda adalah anak muda? Hah? Katakanlah, saya ingin mempertegas kedudukan saya dalam peristiwa yang kita hadapi ini. Ketuaan saya melarang saya terlibat sedikit pun ke dalamnya. Dan kalau kalian tanyakan bagaimana pendirian saya dalam peristiwa yang kita hadapi ini, maka jawab saja, saya pro pada kalian berdua. Lepas dari pertanyaan benar atau tidak, itu telah benar-benar terjadi. Saya pro pada peristiwa beginian. Omong kosong. Yang diminta sekarang dari bapak adalah perbuatan, Pak. Kata-kata saya sekarang merupakan perbuatan dan pendirian saya. Ya, bicara terus. Sebentar lagi kita akan mereka saja bantai. Kau ayo buka. Bukan saya. Itu mati. Saya hanya kena sekali. Dan tak kurang, Diam kau, kurang ajar. Nggak cuma sekali. Itu kan sudah cukup. Mau berapa kali, ha? Jadi kau menunggu aku sekarang. Buka. Laki-laki kurang ajar. Bukan Tuhan. Bukan kau. sudah cukup. Mau kau melakukan yang lebih dari sekali, itu tidak penting lagi. Daripada kau berkata begitu, lebih baik kalian menolong wanita ini. Menolong bagaimana? Yang menolong dengan melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang pingsan. Saya segan. Segan kenapa? Dia perempuan. Dan kau laki-laki. Lagi-lagi ucapan camplang. Semua orang juga tahu. Dia ini perempuan dan kau laki-laki. Lantas kau apa? Saya adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan tubuh perempuan bisa saja terus. Saya tahu, tapi laki-laki mana yang tidak? Oh, jadi Bapak juga memiliki prinsip yang sama. Prinsip. Kata siapa di soal prinsip? Aku malah cenderung menyebutnya sebagai penyakit. Setan dengan semuanya. Bukankah prinsip adalah penyakit juga? Dan sekarang, ku minta dengan hormat padamu, hentikan sikap suatu itu. Sadarlah bahwa dalam peristiwa terhadap ini yang diperlukan segera adalah perbuatan, tindakan cepat, dan itu adalah menolong aku berbuat sesuatu pada wanita pingsan ini. Kalau aku tak salah, dengan orang pingsan, entah dia laki-laki atau perempuan, kita tak bisa berbuat apa-apa selagi menunggu dia siuman. Tapi apa? ya, bisa saja dengan wanita yang Anakku, kalian terlalu bangunkanlah, ha? Laki-laki kasar kalian. hentikan tangisan itu, ha? Berhenti, aku bilang. Hentikan tangisan itu. Jangan Berhenti. Jangan nangis. Tolong coba itu. Gila. Kau benar-benar gila. Jangan lagi nangis. Aku takut. Sudah lama sebaiknya ibu pergi saja sekarang. Ya. Kau telah mengatakan yang secepatnya. Yang ibu, lebih baik ibu pergi saja sekarang. Ibu, saya ibu. Ya,
Saya pikir saya lebih baik pergi dari sini. Nah, bagus. Dan jagalah dia baik-baik. Dia anak yang manis, anak yang sehat. Nah, dengar tuh. Hujan akan turun. Lekaslah ibu pulang. Nanti dia basah, dia bisa sakit. Kalau lagi bergegas, tentunya ibu tidak akan kehujanan. Baiklah, terima kasih teman-teman. Pertemuan dengan kalian tidak mudah aku lupakan. Maafkan saya yang telah mempermalukan saudara tadi. Mohon saudara maafkan saya. Pertemuan dengan kalian tidak akan mudah aku lupakan. Semoga kita bisa bertemu kembali nanti. Tapi berapa lagi ibu? Langit telah gelap. Hari mau hujan. Siapa? Bapak meledek saya lagi. Siapa yang ledek? Lihat tuh. Langit justru mulai terang. Sungguh ajaib. Langit benar-benar terang. Lalu halilintar tadi? Ya tidak petir dong. Soalnya sekarang bahwa petir yang baru saja kita dengar itu tidak ada sangkut pautnya dengan hujan. Hujan tak akan turun. Jelas. Sungguh saya makin tak paham. Dan saya, jika saya jujur, saya juga tak paham dari pemesanan kalian berdua. Lebih baik saya makan. Itu namanya dari setiap kamar. Setiap orang yang datang selalu menganggap dirinya merdeka untuk mencampuri setiap pembicaraan. Ya, setiap kehidupan yang kebetulan sedang berlaku di situ. Ya habis. Ini kan taman, Pak. Taman adalah tempat terbuka bagi umum. Dan di setiap tempat umum ada pembicaraan umum. Maka dari itu, semua orang berhak saja untuk berbicara. Demi pendapat umum, Pak. Kalau Bapak ini punya pendapat sendiri, janganlah pergi ke taman. Nah, saya harus pergi kemana? Nah, kemana-mana saja lah. Asal jangan ke taman. Kau saja bicara. Kemana saja? Saya tak dapat kemana. Kenapa? Tak ada seorang pun yang menyukai saya. Tak seorang pun. Anak Bapak? 8 orang. Tapi mereka tak ada yang menyukai saya sama sekali. Wah. Kalau istri Bapak di mana, Pak? Mina! Mina! Siapa Mina? Ibu. Ibu. Istri Bapak kita ini maksudnya. Ibu. Ibu yang saya maksud adalah istri Bapak kita ini. Oh, bilang dong dari tadi. Saya dibuat kaget kalau perkataan ibu itu tadi. Maksud saya, di bawah kita ini. Nanti kencang, saya juga belum tahu. Mina! Mina! Mina siapa, Pak? Mina! Kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Mina itu memanglah istrinya. Tapi enggak. Mina! Mina! Kenapa kau tinggalkan aku setelah hidup bersama 8 tahun? 8 tahun. Berarti tiap tahun dia dapat satu. Wah, hebat juga sih Mina. Maksud saya, jadi bapak kita ini. Hebat. Iyalah, Hal seperti itu yang katakan hebat. jadi bapak apa?
Jadi begitu rupanya pendapat tentang manusia dan kemanusiaan ya? Jadi kata bapak apa? Kalau aku sih menyebutnya iseng ya. Manusia laki-laki yang tak punya fantasi, lalu merongrong tubuh perempuan. Orang gimana pak? Kira jika perempuan tidak dirongrong, seluruh persoalan dan keputusan yang kena ada. Kau tahu apa? Seolah filsafat iseng itu hanyalah soal ranjang dan hormon yang berlebihan saja. Kau tahu? Setidaknya, seandainya bapak kita yang terhormat saat ini mempunyai fantasi yang sedikit saja, maka apa yang kau katakan padanya? Andailah pada saat dia berumah tangga bersama dengan istrinya bernama Mina itu, dia cukup membuat 2 anak saja dan 6 novel misalnya. Oh, saya ngerti. Rupanya bapak ini juga seorang pengarang ya? Pengarang gagal yang terdapat di sebuah taman untuk menganalisa peristiwa-peristiwa kecil sebagai hiburan untuk melupakan kegagalan itu. Tahu apa pula kau soal anak gagalan? Ingat, betapa banyak kejadian di luar sana bahwa kegagalan merupakan penampilan yang paling prinsipil dalam setiap karya yang punya mutu kapal tanggung. Dan jangan lupa kau, tak akan ada yang dapat merasakan apa arti keberhasilan sebelum dia mengalami kegagalan. Mina, telah aku cari kemana-mana kau, Mina. Di mana kau, Mina? Apa dia tak ada di salah satu anak bapak yang gelap itu? Tidak ada. Apa bapak sudah pasti bilang di koran? Oh, seperti ini tak lain diragikan kan? Tapi saya ada baca iklan di koran yang bunyinya demikian. Judulnya Pujaan Hati. Adinda Nur, kembalilah kepada Kakanda. Pintu rumah Kakanda selalu terbuka untukmu. Kakanda telah memaafkan semuanya. Laki-laki bubur. Setelah istrinya bernama Mina itu berbuat jahanam dengan laki-laki lain, kemudian ada ketahuan berbuat begitu. Dan sekarang sang suami berwatak belum bisa membungkus itu, mulai mengambil sikap seorang pahlawan dari abad Ramadan pertengahan. Dan kau tahu, sikap ini dipertontonkan kepada kita, masyarakat abad ke-20 ini, melalui media komunikasi yang paling mudah dan vulgar. Surat kabar, kurang ajar, gila. Vulgar apa pak? Saya rasa jika pelaksanaan di surat kabar adalah cara yang paling praktis. Dan jangan lupa, bukan suami sendiri itu saja yang telah berbuat seperti itu. Perabad ke-21 ini akan lebih tertolong apabila mereka di luar sana menolak iklan-iklan bergaya suami senior ini. Bayangkan, sekiranya orang-orang laki-laki yang memiliki sifat serupa dengan suami senior itu memiliki nasib yang sama. Saya juga telah menyuruh menyiarkan kehilangan Mina melalui radio. Lantas hasilnya bagaimana? Nol. Saya juga. Mina. Tunggu, Pak. Mina ini sebenarnya siapa? Bukan kira saya. Hah? Dia senantiasa pulang kembali. Tapi kali ini dia menghilang lebih dari seminggu. Mina. Lalu istri bapak dia ada di mana?
Rumah, Itu mas siapa? rumah saya. Rupanya bapak mempermainkan kami. Tadi bapak bilang tak ada seorang pun menyukai bapak. Bapak tak bisa kemana-mana. Itu benar. Dan istri saya juga tidak menyukai saya. Kenapa? Dia istri saya yang kedua. Dia hanya menginginkan harta saya saja. Setelah harta saya habis, dia pun tidak menginginkan saya lagi. Eh, Lalu siapa yang ingin dilihatnya sekarang? Laki-laki lain yang lebih muda, lebih gagah. Ya tentu saja sih. Masa dia ingin mencari laki-laki yang lebih tua dan lebih buruk dari bapak? Ngomong-ngomong di mana laki-laki itu sekarang? Sudah tentu di rumah saya. Dia telah menggantikan kedudukan saya di rumah. Ya itu sudah pasti bapak. Dan mungkin saya pikir sikat gigi bapak saja kayaknya sepertinya yang tidak diambil olehnya. Dan juga sikat gigi saya. Juga diambil olehnya. Hebat sekali. Laki-laki yang sungguh hebat. Lalu bapak tinggal di mana sekarang, Pak? Di rumah saya juga. Tapi di gudangnya. Di sebelah kamar babu dan bersama Mina. Pak, kalaulah saya boleh bertanya terakhir kali ya, Pak. Istri istri bapak yang pertama ada di mana? Di 8 tahun silam. Namanya? Mina. 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 Ah, kenapa kamu? Hei, tunggu, mau kemana? Hari telah petang, Pak. Segeralah bapak pulang. Itu lebih baik bagi bapak dan tentunya bagi saya juga. Pulang kemana, nak? Ya, ke gudang apa bapak? Di sebelah kamar babu. Tanpa Mina. Ya, tanpa Mina. Mina kedua-duanya. Tak dapat aku, nak. Tak dapat. Pulanglah Pak, pulang. Taman ini itu dibuat untuk warga kotanya yang sedang tidak risau. Taman ini dibuat untuk menghibur mereka. Nanti apa coba yang akan mereka katakan nanti? Kalau misalnya mereka mendapati bapak mati kedinginan di taman ini, Pak. Mati bagiku lebih baik dalam keadaan begini. Iya, saya tahu. Saya juga sependapat dengan bapak. Tapi ya seenggaknya kan Pak, mati di gudang apa bapak itu jauh lebih bagus dibandingkan mati di sini loh. Mati di taman lebih indah. Indah. Ya, bagi orang-orang yang mencintai roman-roman picisan, yang menyukai judul-judul seperti mati di taman atau taman mau mungkin. Sudah Pak, pulang saja Pak, pulang. Nanti kan tawakalmu di gudang apapun itu yang penuh cucung dan juga tikus. Sungguh Bapak sangat menjadikan sekali. Tapi ya sayang sekali. Jalan lain tak ada lagi bagi Bapak. Tunggu. Tikus. Dan kesetiaan.
kau nak, bagaimana dengan kau? Tidak usah dipertanyakan apa. Saya tentunya tidak lebih baik bagi Bapak. Lagian, kalau saya pulang, kita mau berbuat apa? Seperti kata penjual balon tadi, aku hanya ingin memperlihatkan kegagalanku sebagai tontonan indah di taman ini. Bapak lihat bunga itu? Itu bisa. Dan Bapak baca tulisannya, Pak. Dilarang nanti dulu. Ya, kau pengarang. Makin benar kau memendam beritamu dan kata-kata yang suatu waktu dapat kehamburkan. Tapi bagaimana dengan kesenianmu nak? Ikut saya saja ke gunung itu. Bantu saya. Tidak. Terima kasih, Pak. Kalau dipikir-pikir, kebersamaan kita di sini tak jauh lebih parah dibandingkan dengan kesendirian kita masing-masing. Naluri saya, ingatlah, ini naluri orang tua. Berkata, keadaan anak tak jauh bedanya dengan keadaan saya. Kesunyian dalam diri saya tentunya jauh lebih banyak pastinya daripada Bapak. Itu artinya kamu tidak mengikut saya. Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih, Pak. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali. Dengan keadaan kita seperti ini. Ya justru karena keadaan kita seperti ini. Tidak. Selamat malam nak. Semoga tidur nyenyak.